apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Al-Maidah ayat 42. Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-An'am ayat 152. Dan apabila kamu berkata, maka adilah, walaupun terdapat kerabat atau orang terdekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas genap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karena janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, sebelum saya membacakan eksepsi nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, bahwa saya sebagai terdakwa diberikan hak oleh KUHP untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ini, maka izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu atas persoalan yang terjadi saat ini yang telah menimpa diri saya sehingga saya disidangkan di hadapan majelis hakim yang mulia. Majelis hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di akun TikTok bukan dimaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Reza Gladys. Namun postingan itu saya maksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Karena kulit itu adalah titipan dan karunia dari Allah yang harus dijaga, apalagi kulit wajah yang sangat sensitif yang harus benar-benar dijaga, yang merupakan investasi kecantikan yang pertama dilihat oleh sebagian besar manusia pada umumnya. Majelis hakim yang mulia, dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah perbuatan dan tindakan zalim dari pelapor Reza Gladys yang membuat laporan yang mengada-ngada ke Polda Metro Jaya yang zalim dengan sewenang-wenang menjadikan saya tersangka, dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan abal-abal yang penuh dengan halusinasi yang diceritanya dipotong-potong, yang dalam dakwaannya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya, dan saya yang dijadikan korban kezaliman yang penuh dengan diskriminasi dan kriminalisasi. Majelis hakim yang mulia, berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasihat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan zalim yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut. Dakwaan pertama. Kesatu, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara
melawan hukum dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 dalam kurung 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim yang mulia, sebagai seorang wanita yang bukan berlatar belakang pendidikan formil di bidang hukum, izinkan saya menyampaikan keberatan pribadi untuk mendapatkan keadilan atas tindakan zalim yang saya alami berdasarkan fakta, dan dengan ini saya mengetuk hati nurani dari Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya didakwa telah mencemarkan nama baik Reza Gladys karena saya telah mereview produknya yang sangat berbahaya. Selanjutnya saya memposting dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Atas kejadian tersebut, Reza Gladys mencari-cari saya dan meminta untuk bertemu dengan alasan untuk mereview produknya yang baik-baik. Saat ini, saya ini public figure, orang kenal saya yang sudah punya nama, dan setiap yang ingin bertemu dengan saya, pastinya saya akan anggap itu adalah bisnis yang bernilai. Tidak bisa sembarangan orang dengan tiba-tiba ingin bertemu dengan saya tanpa alasan yang jelas, karena saya pernah trauma dimanfaatin hanya untuk mengejar popularitas saya saja. Semua berjalan dengan perhitungan bisnis, termasuk dengan adanya permintaan Reza Gladys untuk mereview produknya dengan baik-baik. Ada jasa, ada uang, dan ada harga. Ada kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan halaman 5 terkait percakapan Ismail Marzuki dengan Reza Gladys, yaitu
Jadi kalau misalnya Reza pengen kita tidak speak up, ada di side-nya Reza udah tinggal kasih dia aja uang yang lain. Kemudian saksi Reza gratis membalas, kalau 4M gimana Mahia? Selanjutnya saksi Ismail Marzuki menjawab, ya nggak apa-apa. Percakapan tersebut adalah sebuah percakapan dan berbentuk kesepakatan di mana adanya jasa dan harga yang dibayarkan yang bernilai bisnis, dan itu sudah biasa saya lakukan yang merupakan pekerjaan saya untuk endorse dan mereview produk, baik produk kecantikan atau produk lainnya. Akan tetapi setelah adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayarannya, yang ada saya malah dizolimi oleh Reza Gladys dengan menjadikan saya dan sahabat saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya